Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali bersama Bapak Henry. Di sini akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Adapun materi yang Bapak bawakan yaitu program linier untuk SMK kelas 10 di part 1 dengan submateri menentukan daerah penyelesaian. Baiklah, pada program linier ini, adapun standar kompetensinya, yang pertama yaitu menyelesaikan masalah program linier. Adapun kompetensi dasar, di sini ada 3. Yang pertama, sistem petidaksama linier 2 variabel. Yang kedua, merancang model matematika dari masalah program linier. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika dari masalah program linier dan penafsirannya. Baiklah, kita masuk yang pertama, sekilas mengenai pengertian program linier. Kita lihat, program linier yaitu suatu program yang digunakan sebagai metode penentu nilai optimum atau minimum dan maksimum yang diperoleh dari nilai himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, dari pengertian program linier ini, bisa kita ambil kesimpulan, program linier ini merupakan bertujuan untuk menentukan bagaimana dia penentuan nilai optimum yang di dalamnya terdiri dari nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya di sini, pada program linier, itu yang pertama sekali yang perlu kita ketahui tanda ketidaksamaan. Karena pada program linier ini sangat berkaitan dengan sistem petidaksamaan linier, yang mana pada program linier ini memiliki bentuk-bentuk petidaksamaan linier. Yang pertama yaitu AX tambah BY lebih besar dari C. Yang kedua, AX tambah BY lebih kecil dari C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Yang keempat, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan XY adalah variabel. Daerah penyelesaian dari sebuah petidaksamaan linier adalah daerah yang memuat nilai-nilai X dan Y yang memenuhi petidaksamaan tersebut. Nah, inilah dia sekilas mengenai pengertian dan sistem petidaksamaan program linier. Selanjutnya, di sini, untuk menyelesaikan penyelesaian program linier, di sini mempunyai langkah-langkah penyelesaian. Kita perhatikan. Di sini perlu anak-anak kami ingat, langkah dalam menyelesaikan program linier. Secara singkat, yang pertama, apabila kita misalkan terdapat garis AX tambah BY sama dengan C, jika B lebih besar dari 0, maka nilainya positif. Daerah penyelesaian dari AX tambah BY lebih besar sama dengan C adalah daerah di atas garis. Selanjutnya, daerah penyelesaian dari AX tambah BY lebih kecil sama dengan C adalah daerah di bawah garis, di mana jika B lebih kecil dari 0, maka nilainya negatif. Selanjutnya, apabila daerah penyelesaian dari AX tambah BY lebih besar sama dengan C adalah daerah di bawah garis. Yang terakhir, apabila daerah penyelesaian dari AX tambah BY lebih kecil sama dengan C adalah daerah di atas garis. Nah, keempat ini perlu sekali diingat dalam menentukan penyelesaian dari program linier untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita masuk ke contoh soal pengaplikasian program linier untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita perhatikan contoh soal pertama. Tunjukkanlah daerah penyelesaian atau DP petidaksamaan apabila 4X tambah 6Y lebih kecil dari 12. Nah, di sini langkah yang pertama sekali kita tentukan dulu titik potong dari petidaksamaan ini. Nah, di sini kita lihat 4X tambah 6Y, kita ubah tanda ketidaksamanya sementara menjadi tanda sama dengan, yaitu 4X tambah 6Y sama dengan 12. Kegunaannya ini adalah untuk menentukan titik potong.
Jadi untuk menentukan titik potong itu ada dua, ada titik potong pada sumbu X dan ada titik potong pada sumbu Y. Dengan syarat, apabila kita cari titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0. Sebaliknya, apabila kita tentukan titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0. Baiklah, yang pertama di sini kita tentukan titik potong pada sumbu X. Pada sumbu X, di sini kita tentukan titik potong pada sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Artinya, setiap nanti kita jumpa yang bervariabel Y, kita ganti menjadi 0. Sehingga di sini 4X ditambah 6Y, berarti 6 dikali 0, sama dengan 12. Sehingga di sini 4X sama dengan 12, X sama dengan 12 per 4, X sama dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan titik potongnya 3, nilai X-nya 3. Sehingga untuk titik potong pada sumbu X kita dapatkan 3,0. Inilah dia, 3,0. Selanjutnya, kita cari titik potong pada sumbu Y. Untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, itu kita misalkan X sama dengan 0. Artinya, setiap kita jumpai nanti yang bervariabel X, kita ganti nilainya menjadi 0. Berarti 4X tambah 6Y sama dengan 12. Berarti di sini 4X, 4 kali 0, 0 ditambah 6Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 per 6. Sehingga Y sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilainya 2. Sehingga untuk titik potong pada sumbu Y, kita dapatkan nilainya 0,2. Selanjutnya, apabila sudah kita dapatkan semua titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, ini kita gambarkan ke grafik koordinat Kartesius, yang mana kegunaannya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Berarti yang pertama di sini kita dapatkan titik potong pada sumbu X 3,0, kita letakkan. Berarti X-nya positif, kita letakkan di kanan 3,0. Kemudian berpasangan pada sumbu Y di titik 0,2. Berarti 0,2. Berarti nilainya positif ke atas. Selanjutnya, titik yang sudah kita letakkan ini, kita hubungkan menjadi sebuah garis. Kita hubungkan, memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Inilah dia garisnya. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita ingat kembali yang 4 yang sudah Bapak paparkan tadi. Apabila dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, maka garisnya ini tidak terputus, dia langsung garisnya. Kemudian apabila dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, maka diarsir di bawah. Ini dia, di bawah. Sehingga bisa kita lihat dengan jelas daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis tersebut. Ini sudah Bapak buat tandanya, daerah himpunan penyelesaian, yaitu yang bertanda biru. Inilah dia, yang bertanda biru. Nah, mungkin dari contoh soal pertama, sudah bisa membantu anak-anak kami bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan dari program linier. Sehingga di sini bisa dengan jelas memperhatikan gambar yang sudah Bapak sajikan. Selanjutnya, kalau masih kurang, masih ada di contoh soal yang kedua. Kita perhatikan di contoh soal yang kedua. Kita perhatikan ya, contoh soal kedua. Di contoh soal kedua ini, tunjukkanlah daerah penyelesaian atau DP ketidaksamaan 4X dikurang 6Y lebih kecil sama dengan 12. 4X dikurang 6Y lebih kecil sama dengan 12. Kita perhatikan, masih tetap langkah penyelesaiannya sama dengan contoh soal pertama tadi. Pertama sekali, ketidaksamaan ini kita ubah menjadi bentuk persamaan, yaitu 4X dikurang 6Y sama dengan 12. Kegunaannya ini adalah untuk menentukan titik perpotongan atau titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Tetap dia sama, apabila kita cari titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0.
Sebaliknya, apabila kita tentukan titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0. Berarti yang pertama kita cari titik potong pada sumbu X. Syaratnya kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti di sini 4X dikurang 6Y sama dengan 12. Berarti setiap kita jumpa yang bervariabel Y, kita ganti nilainya menjadi 0. Berarti 4X dikurang 6 kali 0, 0, berarti di sini 4X sama dengan 12, X sama dengan 12 per 4, X sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan titik potong pada sumbu X 3,0. 3,0. Selanjutnya, kita tentukan lagi titik potong pada sumbu Y. Kita misalkan X sama dengan 0. Nah, berarti 4X dikurang 6Y sama dengan 12. Berarti 4 dikali 0, 0 dikurang 6Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per minus 6. Y sama dengan minus 2. Sehingga kita dapatkan nilainya minus 2. Sehingga titik potong pada sumbu Y kita dapatkan 0, minus 2. Nah, selanjutnya, titik potong yang sudah kita dapatkan, itu kita gambarkan ke grafik koordinat kartesius, di mana pada sumbu X memotong titik 3,0, berarti 3,0 pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y, 0, minus 2. Selanjutnya, titik yang sudah kita letakkan itu kita hubungkan menjadi sebuah garis. Kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, selanjutnya untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita perhatikan dia memakai tanda lebih kecil sama dengan. Berarti kalau dia seperti ini garisnya miring, diarsir ke sebelah kiri, maka dengan jelas kita lihat daerah penyelesaiannya yang diarsir berwarna biru, ini merupakan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan 4X dikurang 6Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, sehingga dari contoh soal nomor 2 ini sudah jelas kita perhatikan bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kalau masih kurang, masih ada di contoh soal ketiga. Kita perhatikan. Di contoh soal ketiga ini, di sini Bapak buat sistem pertidaksamanya terdiri dari 3. Kita lihat ya. Jadi nanti perhatikan bagus-bagus bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita lihat. Tunjukkanlah daerah penyelesaian. Tunjukkanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kemudian X lebih besar sama dengan 2. Kemudian Y lebih besar sama dengan 1. Jadi teknik ini tetap sama seperti contoh soal nomor 1 dan 2. Tinggal lagi nanti ini terdiri dari 3 garis. Jadi caranya nanti, dari ketiga garis yang berpotongan ini, nanti daerah penyelesaiannya kita usahakan jumpa. Artinya arsirannya jumpa dibatasi oleh 3 garis dari titik yang sudah kita letakkan. Nah, kita perhatikan yang pertama, untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 6, berarti kita ubah dia menjadi persamaan. X tambah Y sama dengan 6, seperti yang di tabel. Tetap sama, kita cari titik potongnya pada sumbu X, misalkan Y sama dengan 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 6, berarti X sama dengan 6. Berarti titik potongnya 6,0. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Kita misalkan X sama dengan 0, sehingga 0 ditambah Y sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan titik potongnya 0,6. Selanjutnya sistem pertidaksamaan yang kedua, X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 1. Karena kita hanya mengubah tanda ketidaksamaannya ini menjadi tanda sama dengan. Sehingga kita letakkan untuk titik yang pertama 6,0 pada sumbu X, kita lihat 6,0 pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y 6,0,6. Selanjutnya pada sumbu X2 ditunjukkan oleh garis ini 2. Kemudian pada sumbu Y1.
Nah, ini dia, 1. Nah, sehingga untuk menentukan daerah penyelesaiannya, yang pertama, kita lihat tanda ketidaksamaannya. Ini tadi garis yang pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Berarti kalau dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, dia diarsir di bawah garis. Berarti di sini. Nah, perhatikan. Ini merupakan daerah penyelesaiannya di bawah garis. Selanjutnya, kita perhatikan lagi. Untuk X sama, kita lihat ya, untuk X lebih besar sama dengan 2, dia garisnya lurus, berarti kalau dia lurus, diarsir ke arah kanan. Ini dia, diarsir ke arah kanan. Selanjutnya, garis yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 1. Ini dia garisnya lurus mendatar, maka diarsir ke arah atas. Maka, dari ketiga garis ini, mereka jumpa di arsiran yang sama, ditandai dengan warna kuning yang sudah Bapak buat. Maka untuk ketiga garis ini, untuk daerah penyelesaiannya Bapak tandai dengan warna kuning. Ini merupakan himpunan penyelesaian dari soal sistem pertidaksamaan nomor 3. Nah, beginilah cara menentukan himpunan penyelesaian ataupun daerah penyelesaian yang terdiri dari 3 pertidaksamaan atau 3 garis. Nah, yang terakhir, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal keempat Bapak buat. Ini juga hampir mirip dengan contoh soal ketiga. Kita perhatikan dengan bagus. Tunjukkanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan ya. Untuk garis yang pertama, 4X tambah 3Y sama dengan 12. Berarti tetap sama. Kita cari titik potong pada sumbu X. Kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti 4X ditambah 3 kali 0, 4X sama dengan 12, X sama dengan 12 per 4, maka X sama dengan 3, berarti 3,0. Ini dia. Pasangannya pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, berarti 4 dikali 0, 0, ditambah 3Y, 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 per 3, Y sama dengan 4, sehingga kita dapatkan titik potongnya 0,4. Nah, inilah dia titik potong dari pertidaksamaan yang pertama. Kita masuk menentukan titik potong pertidaksamaan yang kedua. Titik potong pertidaksamaan yang kedua itu pertidaksamaannya 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Maka kita cari titik potongnya pada sumbu X. Kita misalkan Y sama dengan 0, berarti 3X ditambah 4 dikali 0, berarti 3X sama dengan 12, berarti 3X sama dengan 12 per 3, X sama dengan 4, sehingga titik potong pada sumbu X 4,0. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y, syaratnya kita misalkan X sama dengan 0, berarti 3X, 3 kali 0, 0, ditambah 4Y, 4Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 per 4, Y sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan titik potong pada sumbu Y 0,3. Di mana syaratnya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti kita letakkan garis yang pertama, titik potongnya pada sumbu X 3,0. Berarti 3,0 berpasangan dengan garis 0,4. Bisa kita lihat dengan jelas garis tersebut 3,0 kemudian berpasangan pada garis 0,4. Inilah dia titiknya. Selanjutnya kita letakkan titik potong yang kedua pada garis yang kedua pada sumbu X 4,0. Ini garisnya berpasangan pada sumbu Y di titik 0,3. Berarti nilainya 3. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat tanda ketidaksamaannya. Untuk garis yang pertama, dia memakai tanda lebih kecil sama dengan.
Untuk garis yang pertama dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, ini tadi garisnya. Nah, kita lihat arsirannya, maka kalau dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, itu kita arsir ke bawah garis. Berarti ini garisnya kita arsir ke bawah. Nah, ini. Selanjutnya, untuk garis yang kedua, dia memakai tanda lebih kecil sama dengan. Dia memakai tanda lebih kecil sama dengan. Nah, kita lihat garisnya ini. Nah, dia juga diarsir di bawah garis karena dia memakai tanda lebih kecil sama dengan. Maka dari arsiran yang kita buat, maka mereka jumpa di himpunan penyelesaian yang sudah Bapak buat warnanya warna coklat ini. Ini merupakan daerah penyelesaian dari kedua garis ataupun pertemuan kedua garis dari ketidaksamaan tersebut. Nah, Bapak rasa dari 4 contoh soal ini, dari contoh soal 1, 2, 3, dan 4, mungkin sudah membantu anak-anak kami nantinya untuk dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari program linear. Jadi harapan Bapak ke depannya, apabila masih ada lagi yang kurang jelas, silakan dituliskan di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi harapan Bapak, anak-anak kami tetap mengikuti channel video pembelajaran kita ini sampai nantinya anak kami bisa memahami dari pembelajaran matematika. Akhirnya, Bapak sudahi dengan salam. Bapak sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.